Kali ini kita akan bahas perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Pertama, perlawanan rakyat terhadap Portugis. Kedatangan bangsa Portugis ke semenanjung Malaka dan ke Kepulauan Maluku merupakan perintah dari negaranya untuk berdagang. Perlawanan rakyat Malaka terhadap Portugis. Pada tahun 1511, armada Portugis yang dipimpin oleh Afonso menyerang kerajaan Malaka. Kemudian pada tahun 1513, penyerangan kepada Portugis di Malaka mengalami kegagalan karena kekuatan dan persenjataan Portugis yang lebih kuat. Pada tahun 1527, armada Denmark di bawah pimpinan Fatahillah dapat menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh Fatahillah dan kemudian ia mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, kemudian menjadi Jakarta. Selanjutnya, perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Sultan Aceh Ali Muhammad Shah menganggap bahwa orang Portugis merupakan saingan dalam bidang politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Latar belakang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis antara lain: 1. Adanya monopoli perdagangan oleh Portugis. 2. Pelarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah. 3. Penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Sejak Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda, perjuangan mengusir Portugis mencapai puncaknya. Untuk mencapai tujuannya, Sultan Iskandar Muda menempuh beberapa cara untuk melumpuhkan kekuatan Portugis seperti blokade perdagangan. Namun, upaya ini mengalami kegagalan. Faktor penyebab kegagalan serangan Aceh terhadap Portugis di Malaka antara lain: 1. Tidak dipersiapkan dengan baik. 2. Perlengkapan senjata yang digunakan masih sederhana. Dan 3. Terjadi konflik internal di kalangan pejabat Aceh. Selanjutnya, perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyuruhkan kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Kemudian, pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dapat kembali melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, namun dapat diperdaya oleh Portugis hingga akhirnya ia tewas terbunuh di dalam benteng Durstede. Selanjutnya, pada tahun 1574, perlawanan dipimpin oleh Sultan Baabullah. Portugis diusir yang kemudian bermukim di Pulau Timor. Selanjutnya, perlawanan rakyat terhadap VOC. Perlawanan rakyat Mataram. Perlawanan rakyat Mataram pertama dilakukan pada bulan Agustus 1628 yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso. Kemudian perlawanan kedua dilaksanakan pada tahun 1629 yang dipimpin oleh Dipati Puger dan Dipati Purbaya. Pasukan Mataram tetap menyerbu Batavia dan berhasil menghancurkan benteng Hollandia. Dilanjutkan ke benteng Bommel, tetapi belum berhasil dihancurkan. Perlawanan rakyat selanjutnya terjadi pada tahun 1679 yang dipimpin oleh Trunojoyo. Namun Trunojoyo tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya pada tahun 1686 sampai 1706 perlawanan dilakukan oleh Untung Suropati. Sayangnya, wilayah pertahanan Untung Suropati diserbu oleh Kompeni Belanda. Pada tahun 1749, Pangeran Mangkubumi bekerja sama dengan Mas Said melakukan perlawanan terhadap VOC. Kemudian pada tahun 1751, pasukan Kompeni yang dipimpin oleh Mayor de Klerk dapat dihancurkan. Perlawanan Mangkubumi dan Mas Said diakhiri dengan Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga. Selanjutnya, perlawanan rakyat Banten.
Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten dibangkitkan oleh Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Pangeran Purbaya. Namun sayangnya perlawanan ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1683, perlawanan kembali dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji. Sayangnya perlawanan ini tidak berhasil dilakukan karena politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, kekalahan Sultan Ageng Tirtayasa ini menghasilkan kompensasi. Kemudian, pada tahun 1750 terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji. Selanjutnya, perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dilakukan oleh Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo yang kemudian bergabung menjadi Kerajaan Makassar. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633. Pada tahun 1654, VOC berusaha menghalang-halangi pedagang yang akan masuk maupun keluar pelabuhan Makassar. Namun, usaha ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin terdesak dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian di desa Bongaya. Faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dan Arupalaka membantu Trunojoyo dan rakyat Banten setiap melakukan perlawanan terhadap VOC. Selanjutnya, perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan di Ternate. Perlawanan di Ternate terhadap VOC pertama kali dilakukan pada tahun 1635 yang dipimpin oleh kakek Ali. Pada tahun 1646 kembali terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Teluka Besi. Kemudian pada tahun 1650 rakyat Ternate kembali melakukan perlawanan dipimpin oleh Saidi dan mengalami kegagalan. Perlawanan di Tidore. Perlawanan di Tidore dipimpin oleh Kaijelnuku atau Sultan Nuku. Perlawanan fisik dan perundingan berhasil mengusir Belanda. Selanjutnya, perlawanan masyarakat Indonesia terhadap kekuatan Belanda di tanah air. Pertama, di daerah Maluku. Terjadi pada tahun 1817. Tokoh perlawanan adalah Kapiten Patimura. Penyebab terjadinya perlawanan adalah perlakuan kasar Belanda terhadap rakyat Maluku, di mana hasil perlawanan Kapiten Patimura dihukum mati. Selanjutnya di Sumatera Barat. Terjadi pada tahun 1821 sampai 1838 yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebab perlawanan adalah ikut campurnya Belanda mendukung kaum adat dalam gerakan Padri, dan hasil perlawanan Tuanku Imam Bonjol ditawan Belanda. Selanjutnya di daerah Mataram. Terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Penyebab perlawanan adalah mengecilnya kekuasaan Raja Mataram, mengecilnya penghasilan bangsawan, rakyat yang tertindas karena sikap Belanda dan tidak hormatnya Belanda terhadap leluhur Pangeran Diponegoro. Hasil perlawanan, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke kota Manado. Selanjutnya di daerah Aceh. Terjadi pada tahun 1873 sampai 1906 yang dilakukan oleh Teku Umar, Panglima Polim, dan Cut Nyadin. Penyebab perlawanan adalah kerajaan Aceh dipaksa mengakui kedaulatan Belanda di wilayah Aceh, dan hasil perlawanan Tengku Umar gugur, Panglima Polim ditangkap, sedangkan Cut Nyadin diasingkan ke Jawa Barat. Selanjutnya, perlawanan di Sulawesi Selatan. Terjadi pada tahun 1824 sampai 1825 yang dipimpin oleh Sultan Bone.
Penyebab perlawanan adalah Belanda ingin memperbaharui perjanjian Bongaya agar Belanda menguasai seluruh wilayah Sulawesi. Hasil perlawanan, Bone dikuasai oleh Belanda. Kemudian di daerah Banjar, terjadi pada tahun 1859 sampai 1905 yang dilakukan oleh Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayat. Penyebab perlawanan adalah campur tangan Belanda terhadap pengangkatan raja di kerajaan Banjarmasin. Hasil perlawanan, Pangeran Antasari gugur sementara Pangeran Hidayat ditangkap oleh Belanda. Selanjutnya, di daerah Bali, terjadi pada tahun 1846 sampai 1849 yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Penyebab perlawanan adalah Belanda menyerang Bali karena kapal Belanda ditahan oleh Kerajaan Bali atas dasar hak tawan karang. Hasilnya, Bali ditaklukkan Belanda dalam Perang Puputan. Selanjutnya di daerah Tapanuli, terjadi pada tahun 1878 sampai 1907 yang dilakukan oleh Sisingamangaraja ke-12. Penyebab perlawanan adalah Belanda ingin menguasai daerah Tapanuli. Dan hasil perlawanan, Sisingamangaraja ke-12 gugur. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Saya Ridwan Putra pamit. Salam satu TKD.